Kali ini aku mau bacain satu segmen dari majalah yang aku langganan tiap bulannya, yaitu majalah Al-Wa'i, terkait dengan ketakutan orang-orang hari ini tentang pernikahan karena mereka banyak melihat situasi yang tidak menyenangkan seperti misalnya KDRT. Di dalam majalah ini ada satu segmen Nisa, ya, perempuan, yang ditulis oleh Najma Saidah, dan aku akan bacain terkait dengan gimana sih caranya biar bisa mencegah dan mengatasi KDRT. Sebelumnya aku mau cerita tentang buku yang pernah aku sampaikan ke teman-teman di video pertama, yaitu Welcome to The Hyunamdong Bookshop. Karena di situ ada satu cerita dari tokoh bernama Jimmy yang mengatasi masalah rumah tangga dia dengan suaminya. Memang bukan KDRT, namun menjadi sebuah hal yang aku ingin sampaikan bahwa kadang-kadang kita sebagai perempuan tidak sadar bahwasannya seorang laki-laki yang kita nikahi itu mungkin mereka masih merupakan anak laki-laki, bukan seorang pria. Or we married a boy, not a man. Dan karena mereka masih anak-anak, ya tingkah mereka menjadi seseorang yang tidak bisa kooperatif dengan bagaimana sih menjadi suami bersama istrinya. Bagi aku menjadi sebuah hal yang harus screening sangat detail tentang siapa sih yang akan kita nikahi kelak agar tidak salah menikah, yaitu kita hanya menikahi anak laki-laki bukan seorang pria. Oke. Lanjut ya. Jadi ini tulisannya aku mungkin baca atau mungkin aku jelaskan dikit ya. Jadi nggak semua aku baca, but let's go. Di sini Ibu Najma Saidah ngasih prolog ya. Fenomena yang terjadi pada keluarga muslim hari ini sungguh sangat mengiris hati. Kejahatan yang ada dalam keluarga justru dilakukan oleh orang-orang yang harusnya jadi pelindung. Ada seorang istri yang tega membakar suaminya hidup-hidup, ada suami yang tega membunuh bahkan memutilasi istrinya, ada seorang ibu yang seharusnya penuh kasih sayang kepada anaknya, malah melacurkan anak tersebut. Astagfirullahaladzim. Ada seorang ayah yang harusnya jadi barikade terdepan dalam melindungi Anda dan keluarga, malah merusak masa depan anaknya dengan memperkosa hingga hamil. Sistem kapitalisme sekuler yang mencengkeram negeri ini telah merusak sendi-sendi keluarga. Sistem ini telah mengakibatkan bangunan keluarga porak-poranda, bahkan naluri ayah dan ibu seolah lenyap begitu saja. Padahal naluri melestarikan jenis atau keturunan atau gorizah nau telah Allah ciptakan pada manusia sejak lahir. Yang seharusnya dari naluri ini malah berusaha melestarikan eksistensi manusia, bukan malah merusaknya. Ada judul wajib bergaul dengan makruf. Ya, mungkin teman-teman sering dengar kata ma'ruf ya. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Ini akan terwujud dengan interaksi yang baik dan intens dengan seluruh anggota keluarga, tentu dengan menjadikan syariah Islam sebagai pedomannya. Allah telah memerintahkan agar suami bergaul dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Sebaliknya, seorang istri juga harus ma'ruf pada suaminya. Di sini Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 19, suratnya cewek. Bergaulah kalian dengan mereka para istri secara ma'ruf. Kemudian jika kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini, jika para istri menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaati suaminya, maka suami wajib membaguskan pergaulannya kepada istrinya, menahan diri dari memberikan gangguan atau menyakiti istrinya, serta memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa muasyarah bil ma'ruf, ya di sini kan Allah menyampaikan ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, adalah santun ketika berbicara dengan istri. Sebagaimana Anda suka diperlakukan oleh istri Anda, maka perlakukan juga istri Anda sebagaimana Anda sukai. Aduh, baper. Adapun Imam Qurtubi berpendapat maknanya adalah suami memberikan hak-hak istrinya dengan sempurna, yaitu membayar mahar, memberikan nafkah, dan tidak berkata kasar. Masya Allah.
Sub baru, mengatasi KDRT. Islam telah memerintahkan pasangan suami istri untuk bergaul secara ma'ruf satu sama lain. Suami bersikap welas asih pada istrinya, sebaliknya istri juga bersikap rahmah dan hormat pada suaminya. Kedua-duanya sama dalam bimbingan syariah Islam. Inilah yang akan menghasilkan pergaulan yang ma'ruf dalam kehidupan rumah tangga. Hanya saja tidaklah cukup kita mewujudkan keberkahan dan kebahagiaan ini dalam keluarga kita. Kita pun memiliki kewajiban untuk berusaha mengatasi KDRT dalam keluarga yang ada pada masyarakat. Ini semua tidak mungkin terwujud jika dilakukan sendiri-sendiri atau kumaha orang. Tentu penting kita memproteksi dengan kuat keluarga dengan aturan-aturan Islam serta melakukan pembinaan intensif kepada seluruh anggota keluarga dan masyarakat sekitar. Namun, jika sistem yang berlaku bukan aturan Islam, maka tidak mudah bagi bangunan keluarga yang kukuh itu untuk bisa bertahan, apalagi memperbaiki kondisi masyarakat yang ada. Untuk itu, penataan kehidupan yang benar berkaitan dengan semua urusan masyarakat sangat diperlukan. Dengan sistem politik Islamlah semua ini bisa terwujud. Jadi nggak mungkin ya kalau kita itu mau menjaga keluarga kita dan orang lain kalau menggunakan sistem yang sekuler yang bahkan jangankan pada orang lain, kepada agamanya pun dia tidak peduli. Sekuler itu kan artinya memisahkan agama dari kehidupan kan. Jadi ya bayangin sama agama aja nggak care apalagi sama manusia ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh keluarga muslim? Setiap keluarga muslim tentu sangat menginginkan kehidupan keluarganya selalu on the track, berjalan sesuai dengan ketetapan Allah dan tidak tergerus oleh cara kehidupan yang rusak. Hanya saja, tidak cukup kita memperbaiki keluarga kita saja, tapi juga sebagian dari masyarakat yang lain memiliki kewajiban untuk memperbaiki kondisi negeri ini. Antara yang pertama adalah membentengi keluarga dengan akidah Islam. Ayo, apa itu akidah? Islam mengajari kita agar menjadikan akidah Islam sebagai standar dalam menilai segala sesuatu. Dengan itu akan terwujud iman yang kuat dalam diri seluruh anggota keluarga, nggak cuma suaminya, ibunya, atau anak tertuanya. Caranya dengan meyakini dan memahami bahwa Allah adalah Al-Khaliq atau yang maha menciptakan dan Al-Mudabbir atau yang maha mengatur kehidupan. Artinya, kita memahami bahwa Allah lah yang berhak disembah. Allah pula yang berhak membuat aturan untuk manusia. Dan manusia berkewajiban untuk taat dan melaksanakan semua aturannya. Dengan iman yang kuat, setiap anggota keluarga akan memahami tujuan hidupnya. Tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak mudah terwujud dengan segala sesuatu yang Allah larang. Dan itu tercantum di surat Az-Zariyat ayat 5, 6 dan Al-Bayyinah ayat 8. Di akhirat kelak mereka pun mendapat kebahagiaan sejati, yaitu masuk surga bersama-sama. Di surat Az-Zukhruf ayat 70 dan 71. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah menjadikan seluruh anggota keluarga taat syariat atau hukum Islam. Ketika setiap anggota keluarga menjadikan Islam sebagai sandaran kehidupan mereka, maka biiznillah keluarga akan terjaga dari pelanggaran terhadap hukum syariat. Bayangin ya, kalau kita melanggar syariat itu kan ya pasti ada yang namanya selingkuh, suka nonton hal-hal yang tidak layak ditonton, sehingga menjadi pintu celah daripada malfungsinya keluarga yang harusnya kita pulang ke rumah dengan perasaan aman, tidak aman karena ternyata orang yang kita sayang justru yang menjadi pelaku hal-hal yang tidak benar untuk kehidupan kita. Sedih ya. Yang ketiga adalah menjalin komunikasi intens. Aku rasa udah banyak sih yang ngebahas ini bahwa komunikasi is the key. Entah itu antara ayah sama anaknya, ibu sama anaknya, ibu kepada bapak atau suaminya, dan vice versa ya. Yang keempat, mengajak anggota keluarga rajin menghadiri majelis ilmu. Jadi nggak cuma istrinya doang yang ngaji, nggak cuma ayahnya doang yang ngaji, tapi juga mereka berdua bersama anak-anak mereka kalau sudah punya anak. Bahkan kalau bisa ajakin mertua atau nenek dari anak-anak mereka. Lucu banget kan, kayak rombongan ke musola buat kajian tuh kan, Masya Allah. Yang kelima, saling mendukung sebagai sebuah tim dakwah terkecil. Inilah kenapa bagi aku pernikahan itu merupakan syiar ya. Jadi pernikahan itu nggak cuma sebuah kunci agar perempuan dan laki-laki bisa berkasih sayang, namun juga agar bisa menunjukkan pada dunia gimana sih caranya menjadi keluarga yang
happy ever after dengan sakinah mawadah warahmah. Di sini Allah berfirman di Al-Maidah ayat 2, saling bantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Terakhir, menjadi bagian dari jamaah dakwah. Agar apa? Agar jadi tahu bahwasannya kamu, si keluarga kecil tadi, tidak berusaha sendirian ketika berusaha memperbaiki keadaan agar menjadi dunia ini aman untuk anak-anak kita kelak. Ya, aku masih jomblo, tapi aku senang bisa baca ini karena for some reason I feel like the world still care about us. One of the reason why we need to realize that kita tuh harus hidup dengan akidah Islam sebagai cara pandang kita melihat dunia adalah karena kita tuh ngerti kalau Allah tuh ngelihat kita kan. Jadi ketika Allah ngelihat itu, kita kalau mau berbuat jahat tuh mikir ulang gitu. Ini kalau gua marahin istri gua dengan cara yang kasar, atau kalau gue nggak memperlakukan suami gua dengan cara yang baik, ya Allah tuh tahu gitu. Jadi makanya nggak akan berani untuk bersikap seperti itu. Dan tadi aku suka sih poin yang keempat atau kelima yang tentang kita tuh mengkaji Islam bareng-bareng, because that's the core of being with someone that gonna be with you forever. Yang apa ya, aku merasa kalau bukan untuk belajar sampai mati, ngapain? Karena kalau hidup itu kan ya hidup kan, we can do that, kayak bekerja, cari nafkah, berkarya dan sebagainya. But learning is something that yang itu tuh nanti bisa dipakai buat beramal gitu. Can you imagine like, Mas, tadi aku habis belajar ini, aku pengen sharing, boleh nggak ke Mas? Terus si Masnya, Dek, tadi Mas dari luar habis kajian ini, mau denger nggak? And then both of them gonna talk about something that really beautiful because it's from Allah. Ya. Oke, itu aja dari aku untuk video kali ini. Sesi baca ini mau aku namain segmen apa ya? Segmen waktunya baca. Oke. Ya, dadah.